Tuhanku, rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Tuhanku, rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Tuhan, kami rindu Engkau. Tuhanku, rindu masuk dalam hadirat-Mu. Jiwaku menanti, bawaku mendekat kepadamu dalam kemuliaan yang kudus. Ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan. Sekali lagi, ku nanti Engkau, Allah kuasa, dalam kemuliaan yang dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang
dapat menghirupmu Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat cinta-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Lebih dari samudra tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Seperti mentari yang bersinar, seperti mentari yang bersinar, seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti, Kau mengasihiku. Seperti tingginya langit biru, demikian tinggi kasih Bapa. Sedalam lembah bayang mau, demikian dalam Kau tebus hidupku. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya. Kesetiaan-Mu, sekali katakan kasih-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinar cinta-Mu.
kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu. Oh, terima kasih atas cinta. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu, buat kasih-Mu. Terima kasih buat kasih yang berlimpah. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih buat cinta-Mu, kasih-Mu berlimpah bagi setiap orang yang mengasihi-Mu. Makasih Bapak Surgawi, kami bersyukur pagi hari ini. Oh, kami setiap hari rindu bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih kalau Engkau menampakkan diri kepada kami setiap kali kami dapat bersekutu dengan Engkau. Mari silahkan Tuhan, Engkau kembali menyampaikan isi hati-Mu bagi kami, menyampaikan perkataan-perkataan. Tuhan, Engkaulah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami taklukkan pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berdaulat atas seluruh hidup kami. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Oke, baik, puji Tuhan. Shalom, selamat pagi semua. Kita masuk bab 40 sekarang ya. Iya, Mbak. Oke. Mengapa engkau begitu lamban memahami? Mengapa engkau begitu mati rasa? Beberapa pengingat belum menyadarkan engkau semua, dan ini menyedihkan bagiku. Aku benar-benar tidak tega melihat anak-anakku seperti ini. Bagaimana hatiku dapat menanggung ini? Aku harus mengajari engkau semua dengan tanganku sendiri. Kecepatanku terus meningkat. Anak-anakku cepatlah bangkit dan bekerja sama denganku. Siapa yang dengan tulus mengorbankan dirinya untukku sekarang? Siapa yang mampu mempersembahkan diri sepenuhnya tanpa keluhan sedikit pun? Engkau semua selalu mati rasa dan bodoh. Berapa banyak yang dapat memperhatikan perasaanku? Dan siapa yang dapat benar-benar memahami roh dan firmanku? Yang bisa kulakukan adalah menunggu dan berharap dengan cemas, melihat bahwa masing-masing dan setiap gerakanmu semua tidak dapat memuaskan hatiku. Apa yang bisa kulakukan? Anak-anakku, segala sesuatu yang Bapa lakukan sekarang ini adalah untuk anak-anaknya. Mengapa anak-anakku tidak pernah dapat memahami hatiku? Dan mengapa anak-anakku selalu membuat aku, Bapamu khawatir? Kapankah anak-anakku akan bertumbuh dewasa, tidak membuatku khawatir, dan membiarkanku tenang mengenai mereka?
Kapankah anak-anakku dapat hidup mandiri, berdiri, dan meringankan beban di pundak bapa mereka? Aku hanya dengan diam-diam mencucurkan air mata untuk anak-anakku. Dan aku mencurahkan semuanya untuk menyelesaikan rencana pengelolaan Tuhan. Dan untuk menyelamatkan anak-anakku, orang-orang yang kukasihi. Aku tidak punya pilihan lain. Nah, saudara, dari firman yang barusan kita baca itu, saudara, itu seperti ada beberapa pribadi ya yang sedang bicara gitu ya, yang sedang ada dalam perkataan ini, saudara. Ada Tuhan, ada yang berfirman ini, disebut juga kita anak-anaknya, lalu ada Bapa juga. Kalau kita perhatikan ya dari kalimat-kalimatnya gitu ya. Nah, saudara, disitulah memang kita boleh melihat apa ya, bahwa Allah dengan berbagai macam cara ya menyatakan dirinya, saudara. Ya, di satu sisi dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan yang berinkarnasi ya. Di satu sisi ada Tuhan juga yang seperti Roh Kudus gitu. Lalu ada Bapa. Ya, sama seperti ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi ya pada waktu itu. Ini ada chat apa ini ya? Nggak bisa. Kamera terkunci nggak bisa dibuka kalau lagi ada screen. Oh, kok bisa ya? Baik, nggak apa-apa. Yang lain bisa ya? Ini bisa yang lain. Yang lain bisa screen-nya bisa dibaca ya? Bisa ya? Oke, baik. Itu permasalahan di laptopnya berarti. Ya, itu masalah. Sebetulnya kayaknya kameranya yang masalah itu. Dari kemarin itu, tapi waktu share screen-nya. Baik ya, kita lanjutkan ya. Saudara, ketika dikatakan mengapa engkau begitu lamban memahami, lalu dikatakan kecepatanku terus meningkat. Saudara, jujur saudara, kalau mendengarkan perkataan kecepatanku terus meningkat, selama ini saudara, orang percaya bahkan tidak mengetahui kalau Tuhan itu bergerak dengan cepat. Bergerak saja, karena bagi orang itu selalu nggak ada, maksudnya ketika dikatakan Tuhan sudah mau datang, tapi pada kenyataannya tidak ada yang dia lakukan untuk bagaimana menanggapi kedatangan Tuhan yang segera akan terjadi gitu. Ini yang sebelumnya yang saya katakannya, orang-orang yang belum memahami tentang apa itu kedatangan Tuhan yang kedua gitu. Tentu kan tidak akan bisa, karena kan masih menanti-nantikan dan tetap melakukan segala sesuatu di dunia ini gitu. Itu pada kenyataannya demikian gitu. Kan dari dulu kan sudah dikatakan Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah mau datang. Tapi tindakannya setiap hari tidak
tidak ada menunjukkan bahwa waktu ini sudah hampir mau habis gitu, nggak ada gitu. Makanya saudara, dari perkataan ini saudara, eh, pastinya saudara karena perkataan ini baru-baru disampaikan gitu ya, sehingga eh, mengapa engkau begitu lamban memahami gitu. Tentu saudara karena memang masih dikuasai oleh pengertian yang lama gitu. Nah, bagi kita sekarang ketika perkataan ini disampaikan, kita dengarkan saudara, memang ada terasa saudara kelambanan gitu. Makanya saudara, Tuhan Yesus kan pernah mengatakan kepada dua orang perjalanan ke Emmaus itu, betapa lambannya kamu gitu. Bukankah kitab suci mengatakan demikian? Ya kan, alangkah bodohnya kamu gitu. Bukankah kitab suci mengatakan bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan gitu, kematian sebelum dia mencapai kemuliaannya kan gitu. Ketika Tuhan meredakan badai gitu ya, dia lagi tidur santai gitu, dan ketika dia dibangunkan, dia itu kan menghardik badai, dan orang itu heran. Saudara, Tuhan malah dia itu menegur iman mereka kan. Padahal kalau peristiwa itu terjadi di masa sekarang gitu, ada seorang pendeta mungkin yang menghentikan badai, wah, orang itu akan memuji pendeta itu, dan pendeta itu mungkin gimana gitu ya. Tapi Tuhan malah nggak ada sedikit pun dia tertarik dengan kegaguman manusia. Itu mah biasa. Dan karena kalau kita ingat ketika Musa membuat mujizat, para dukun-dukunnya Firaun juga melakukannya gitu loh. Jadi itu mah biasa, nggak usah terlalu diinikan gitu loh. Makanya sampai murid-murid, siapakah orang ini gitu. Sampai badai pun tunduk sama dia gitu. Gitu ya. Nah, jadi sampai terakhir, padahal sudah berbicara setiap hari loh saudara, kepada murid-muridnya. Tapi tetap mereka lamban. Bahkan Thomas yang pernah mengatakan kepada Tuhan ketika Lazarus mati itu kan, mereka kan nggak berani lagi pergi ke situ gitu. Tapi Thomas bilang kan, ayo kita pergi dan mati bersama dengan dia, kan gitu kan Thomas. Kalau kita mungkin lihat dari sisi imannya gitu. Tetapi kenapa dia minta kalau aku tidak mencucukkan jariku, aku tidak akan percaya katanya. Lalu Tuhan mengatakan perkataan itu. Berarti kan saudara, murid-murid pun dicap lamban juga sama Tuhan. Jadi kalau perkataan ini kita dengarkan di zaman kita, tidak berlebihan saudara. Dan memang kenyataan. Jadi saudara, kalau saudara bisa membayangkan dulu ya, ketika 30 tahun yang lalu ya, yang mengatakan ini kan dia mengatakan kepada murid-muridnya loh, pengikutnya gitu. Gimana saudara? Ketika seorang manusia di hadapan saudara berbicara, dirinya itu bahkan ini kan dia pakai huruf besar kan. Jadi ketika dia katakan anak-anakku, lihat ya, perhatikan perbedaannya ya.
Anak-anakku, segala sesuatu yang Bapak lakukan sekarang ini adalah untuk anak-anaknya. Perhatikan saudara, dia bilang anak-anakku. Arti anak-anaknya yang sedang berbicara ini loh. Jadi apa alasannya lamban? Bagi mereka ya, 30 tahun yang lalu. Coba saudara bandingkan ketika Tuhan mengatakan kepada murid-muridnya dulu, alangkah lambannya kamu. Saudara, dari sinilah kita mengetahui bagaimana caranya Allah itu bekerja, saudara. Allah atau Bapa yang dikatakan di sini kan nggak kelihatan, saudara. Bagaimana kita tahu perasaan Bapa itu yang sebenarnya benar-benar perasaan Bapa? Kalau bukan ada manusia. Jadi sebetulnya manusia itu yang ada di sini, dia sadar betul, saudara. Saudara, jujur saudara, siapapun dia yang dipakai, siapapun dia yang dipakai untuk menyatakan ini, saudara, kalau bukan karena Allah yang tidak kelihatan itu benar-benar, saudara, melakukan sesuatu untuk orang itu sehingga dia berani mengucapkan perkataan seperti itu, tidak akan ada manusia yang bisa berani mengucapkan perkataan itu. Percayalah. Titik kelambanan daripada mereka 30 tahun yang lalu terletak di sini. Bagi kita sekarang, saudara yang mendengarkan perkataan ini harus berubah. Mungkin banyak di antara mereka juga yang sudah meninggal. Dan kita pun tidak tahu, saudara. Pribadi yang sedang mengatakan ini dimanapun, kita tidak tahu. Saya pun tidak tahu sampai dengan hari ini. Tetapi tahukah saudara, kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang mengatakan seperti ini. Oke? Jadi bukan gini, saudara. Bukan sekadar Tuhan yang di sorga. Ini saudara-saudara yang mesti agak berani mendengarkan penjelasan yang berikut ini, saudara. Yang saya sedang katakan kepada saudara. Saudara, dari beberapa kali saya menyampaikan perkataan-perkataan seperti ini gitu ya. Saya mengambil dari firman Tuhan itu, saudara, diam-diam di hati saya ada sesuatu yang di luar ketika menyampaikan perkataan gitu ya. Diam-diam di dalam hati saya itu ada sesuatu, semakin hari, saudara, Tuhan yang tak kelihatan itu, bahkan Tuhan yang berinkarnasi itu, saudara, itu bisa kayak menjelaskan di dalam hati saya yang paling dalam kondisinya seperti ini gitu. Keadaannya seperti ini loh. Itu di dalam hati saya ketika saya bicara itu gitu. Sehingga saudara bisa mengungkapkan, karena saudara permasalahannya di sini ya, perhatikan saudara. Allah itu selama ini kan tidak kelihatan gitu. Namun Allah yang tidak kelihatan itu sebetulnya ada di dalam semuanya. Namun saudara,
Selama ini karena memang dia menyembunyikan dirinya. Saudara, dia menyembunyikan diri ini, saudara, bukan hanya menyembunyikan diri dari penglihatan kita secara jasmani. Oke? Tapi menyembunyikan diri di balik kepintaran kita. Karena kita punya imajinasi. Imajinasi ini bisa mengetahui semua. Makanya orang-orang pintar sampai gini, tak ada yang tersembunyi dari orang-orang pintar. Dia pikir begitu. Makanya mereka berusaha ingin sampai-sampai, saudara, orang-orang pintar, pengetahuan, sampai ingin memunculkan yang tidak kelihatan menjadi kelihatan. Karena tadinya semuanya ada dalam imajinasi mereka. Tapi tahukah saudara, sampai, perhatikan ya, persembunyian Tuhan itu sampai tidak bisa dideteksi oleh pengetahuan manusia. Sampai daya imajinasi kita itu nggak bisa menemukan Tuhan. Jadi arti dari Tuhan menampakkan diri. Jadi saudara, dari ketika dia menjelaskan ini, saudara, kenapa dikatakan berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Kata melihat Allah di situ, saudara, tidak sesederhana yang kita bayangkan selama ini. Karena saudara, banyak orang akan mencoba berusaha menunjukkan ini loh Tuhan ini, Tuhan itu. Melalui apa? Melalui pengertian mereka akan isi Alkitab. Mereka berusaha memperkenalkan Tuhan lewat isi Alkitab. Dan mereka pasti semua gagal. Karena apa? Karena mereka belum pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang berinkarnasi. Saya coba pelan-pelan menjelaskan kepada saudara. Saudara, Tuhan itu ada di mana-mana, tetapi tidak semua orang bisa melihat Tuhan. Mau siapapun dia. Kalau bukan Tuhan menganugerahkannya. Jadi kalau saudara bisa memahami pribadi yang sedang mengatakan ini, saudara harus bisa membayangkan, mengambil posisi, coba saudara ambil posisi, kira-kira kalau saudara yang mendapatkan sendiri semua pernyataan ini, tapi saudara tidak mengatakan Tuhan berfirman. Kalau Musa masih enak mengatakan Tuhan berfirman begini. Itu masih muda. Itu karena apa? Itu di masa yang lampau memang demikian. Tapi kali ini untuk menyatakan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia mewujud dalam diri seorang manusia untuk saudara bisa memahami perasaan pribadi yang menampung Tuhan ini. Saudara harus bawa kepada diri saudara. Kalau enggak saudara akan tidak bisa terus bergerak maju. Seperti itulah kita menerima firman, berani menerima, perhatikan, berani menerima keberanian Tuhan dalam memperkenalkan dirinya. Oh saudara, ini satu anugerah yang tak terkira. Saudara, kalau saudara nggak berani melangkah
mengambil langkah seberani ini, itulah yang dikatakan tadi Tuhan khawatir itu. Bahkan sampai dikatakan Bapamu khawatir. Saudara, Tuhan yang tak kelihatan itu makin lama makin nyata sekali. Tapi tahukah saudara, tidak semua orang bisa merasakan itu. Dan kalau saudara dipilih untuk mendengarkan perkataan ini, itu pun karena pilihan dia. Kalau saudara masih terlalu canggung misalnya, Tuhan pilih saya, saudara kan sulit berjalan maju terus. Karena hanya dengan mengambil, hanya dengan iman, dengan tulus menerima, kalau Tuhan itu pilih saudara, maka saudara akan mengerti perasaan Maria ketika pertama kali firman datang kepada dia, yang engkau kandung adalah dari Roh Kudus. Kira-kira yang kau kandung itu Allah. Aduh. Bahkan dikatakan, ya memang dia belum bersuami. Aduh, saudara. Kalau kita mau katakan sekarang, hanya orang yang, saya katakan dalam tanda kutip, hanya orang yang gila, yang tidak waras, yang bisa menerima itu. Kira-kira seperti itu. Itu, saudara, kisah itu sebagai satu pelajaran bagi kita. Untuk kita boleh mengerti apa yang kita terima. Yang kita sambut itu bukan sekedar tamu. Yang kita sambut itu adalah Tuhan di atas segala Tuhan yang mau take over seluruh hidup kita. Tetapi dia bukan seperti iblis yang mau paksa, tidak. Dia berikan kita 7 roh Allah tadi yang dikatakan, yang sebelumnya dikatakan kepada kita. Dia berikan kita hikmat, dia berikan kita nasihat dengan diam-diam. Dia memberitahukan kita hikmat di dalam untuk setiap apa yang dilakukan. Dibentenginya kita, saudara, dengan hikmat. Dibentenginya kita dengan nasihat. Dibentenginya kita dengan segala keperkasaan, dengan perlindungan. Saudara, untuk menjelaskan yang Tuhan nyatakan, saudara, katakan begini, saudara. Sampai taraf di sini misalnya gini ya. Kenapa saya juga bisa mengatakan bahwa ini juga perkataan ini terhadap saya, lambannya saya. Jadi mungkin ketika saya mengatakan kepada saudara, saudara lamban, saudara pasti tersinggung. Tapi kalau saya mengatakan saya juga merasa diri saya lamban gitu, itu pun anugerah, saudara. Itu firman. Di balik itu, saudara, ada tujuannya. Jadi, saudara, ketika mendengarkan setiap perkataan-perkataan ini, saudara, mari ubah cara saudara mendengarkannya. Dengarkan Roh Kudus di dalam hati saudara yang paling dalam. Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara. Saya coba pisahkan ya. Mereka sebetulnya tidak terpisahkan. Namun demi mengangkat saudara, Roh Kudus itu ada di dalam hati saudara yang paling dalam, oke? Sementara Tuhan yang berinkarnasi itu pun akan berbicara kepada saudara di satu sisi. Di sisi yang lain ada Bapa yang ada di sorga.
Perhatikan ya. Semua ini dalam satu kesatuan, namun untuk menjelaskan kepada kita, kepada saudara dan saya secara pribadi. Ketika saya menjelaskan kepada saudara, itu adalah begini saudara. Saudara nanti akan bisa menemukan kalau saudara bisa juga perlahan mengambil posisi seperti saya. Kan sebagai dari sisi saya sebagai satu pribadi manusia. Tentukan saya ini kan tidak mau dong saya terus yang bicara. Oke? Saudara, saya akan minta saudara yang bicara. Itu dari sisi saya. Supaya apa? Supaya kita ini setara. Ya, supaya kita ini sama-sama. Supaya saya jangan membual terus. Oke? Karena bagi saya seperti yang dihadapi oleh Musa. Musa itu kan berhadapan muka dengan Tuhan. Saking dia itu mengetahui bahwa bersekutu memandang Allah itu, kalian jangan terlalu pandang aku terlalu tinggi loh, kata Musa terhadap bangsa Israel gitu. Makanya diajaknya mereka gitu loh. Karena Musa ini begini, dia tidak mau nanti, karena sulit memimpin manusia ini, karena dia menyadarinya dirinya juga dulu pintar, dulu dia ini pemberontak. Tetapi karena pilihan Tuhan, dia bisa sekarang mendengarkan Tuhan, bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Oke? Jadi karena dia mengetahui, dia menempatkan dirinya sebagai orang Israel gitu. Dia menempatkan dirinya, dia tahu ketegar-tengkukan bangsa Israel itu loh. Dia ngerti gitu. Jadi begini, nggak bisa aku mimpin mereka ini Tuhan. Jadi pikiran Musa ini saudara, Tuhan engkau kan maha kuasa nih. Janganlah lakukan kepada aku sendiri gitu loh. Kenapa nggak mau lakukan kepada mereka? Kenapa kepada aku sendiri gitu? Siapakah aku yang bisa menggendong mereka semua? Mana bisa Tuhan? Makanya saudara ketika dia menghakimi bangsa Israel, dia sendirian. Kan mertuanya itu kan kasihan sama dia. Mungkin saudara kita berpikir saudara, oh Musa itu mungkin Yitro itu lebih berhikmat dari Musa. Kita salah di situ saudara. Yitro itu orang Midian saudara. Kalau Yitro lebih berhikmat daripada Musa, tentu Tuhan lebih memilih Yitro. Tapi dia pilih Musa. Yang mungkin menurut sarjana-sarjana Alkitab, oh dia dikasih nasihat sehingga mereka juga membuat sejenis kelompok-kelompok pemuritan yang bersumber dari situ, saudara. Tetapi saudara, Musa itu saudara, saking dia tidak mengerti pola pikir Tuhan, dia itu benar-benar menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Dia tidak berani melakukan apapun kalau tidak disuruh oleh Tuhan, Yahweh itu. Jadi saudara, ketika Yitro itu datang, saudara, mengatakan hal itu, ya sudah dianggap saja, ya udah dicoba gitu. Tuhan melakukannya. Oh, oke. Dia mengenal itu.
cara Tuhan itu. Oke? Saudara mesti bisa menyelami diri saudara seperti Musa dulu. Supaya kita itu boleh memahami Allah yang tak kelihatan ini gitu. Seperti saya katakan tadi. Untuk kita boleh memahami setiap perkataan. Karena perkataan ini, saudara. Nah, saudara, untuk kita bisa boleh memahami tadi ya. Bagaimana Allah yang tidak kelihatan itu ingin menyatakan dirinya. Padahal kan dia katakan kan kita itu lamban katanya. Di mana masalah lamban kita itu? Dulu juga murid-murid dikatakan lamban. Di mana lamban mereka? Kita mesti belajar dari situ. Tadi kita juga belajar tentang Musa. Kemarin di ibadah raya kita belajar tentang Daud. Kan dia pada waktu itu, saudara, dia merasakan gini. Kok aku kayak gini ya? Kok Tuhan tahu? Jadi dia itu begini. Apapun yang mau saya ucapkan, Tuhan kan Engkau tahu. Bahkan dalam pikiranku ini Engkau tahu, Tuhan. Engkau mengurung aku, Engkau di belakang, Engkau di depan, Engkau menaruh tanganmu di atas kepalaku. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Jadi sebetulnya yang dia rasakan itu, saudara, yang dia rasakan itu adalah Allah gitu. Saudara, dia sampai menyelidiki dirinya. Kan dia mungkin mengingat dirinya. Sedangkan waktu Saul itu sudah mau bunuh aku gitu. Aku nggak berani loh Tuhan untuk pegang jumbai jubahnya itu saja. Dia nggak berani loh. Karena dia yang diurapi. Itu saudara adalah pengertian. Dia pun tidak tahu kenapa dia punya hati seperti itu. Oke? Lalu saudara, di satu sisi saudara kan dia mengatakan bahwa kok dia benci terhadap orang-orang yang menentang Tuhan, kan itu perkataan. Makanya dia katakan begini, selidikilah aku ya Tuhan gitu. Kan awalnya kan dari peristiwa yang itu makanya dia masuk. Sampai dia masuk ke dalam hatinya Allah. Sampai dia merasakan seperti itu. Nah, jadi saudara, dari semua saudara pengalaman itu saudara, tentulah saudara, pribadi, kalau kita mengatakan sekarang ya, kalau kita mengatakan yang berfirman ini, karena di sisi lain juga saudara, yang mengatakan ini saudara, dia juga menjelaskan seperti yang saya jelaskan ini. Walaupun dia mengatakan, di sisi lain saudara, dia mengatakan begini, banyak, semua orang itu tidak bisa menerima Tuhan yang di bumi. Yang bisa dipercaya orang adalah Tuhan yang di sorga saja. Saudara, mempercayai Tuhan yang di sorga menggunakan imajinasi. Sementara Tuhan itu, saudara, untuk supaya dia itu bisa dipahami, itulah yang membuat dia menjadi manusia. Kedatangan Tuhan yang kedua pun sebetulnya demikian. Sama seperti dia dulu datang. Nah, karena manusia punya konsep dalam pikirannya. Seperti kilat memancar dari timur katanya. Sementara saudara, pengertian orang selalu pokoknya Tuhan itu datang menjejakkan kakinya di Bukit Sion. Bukit Sion itu ada di Israel, saudara. Sehingga pengertian yang mengatakan kilat itu memancar dari timur, orang itu nggak Coba saudara mau tanyakan mereka kepada ahli-ahli teologi, pasti nggak akan bisa mengerti saudara kilat dari timur itu, nggak bisa. Nggak bakalan mengerti saudara. Tetapi saudara, bagi orang yang dipilih, bagi saudara dan saya, saudara, dia akan menjamin, dia kasih tahu, berfirman kepada saudara. Jadi dia sampaikan perkataan banyak sekali. Jadi dia kayak ngoceh aja. Ingat perkataan Pak Andreas dulu. Bapak itu kayak ngoceh, dia ngomong aja gitu.
Karena dari omongan dia itulah kita tahu semua rencana dia gitu. Nah, dia ngomong di hati kita. Oke, kamu tetap tenang. Ketika engkau duduk di kakiku, maka dari semua perkataanku itu akan membuat engkau akan bisa mengerti. Jadi pengertianmu itu sendiri pun sampai tidak boleh bergantung kepada pengertianmu sendiri gitu. Itulah yang kita peroleh ketika kita duduk di kaki Tuhan. Dan sampai kita ini mempersembahkan hati kita yang murni gitu loh. Sampai kita terus menyelidiki. Jadi setiap perkataan itu kayak gini loh, kayak mengobok-obok kita gitu, ini kan gitu, sampai begini, sampai kita bisa dengan tenang, sampai bisa merasakan seperti bagaimana Daud kemarin di Mazmur 139 itu, sampai dia bisa melihat dirinya direkam di bawah bumi katanya. Tulang-tulangku katanya di ini. Sampai seperti itu dia boleh merasakan. Jadi kelahiran baru kita pun, jadi kelahiran baru kita yang dimaksud, sampai kita boleh merasakan kejadian kita, manusia baru kita ini dahsyat. Bukan simsalabim. Sampai kita boleh merasakan tulang-tulang kita, tulang-tulang manusia baru kita itu direkam di bagian bumi yang paling bawah yang dikatakan itu. Jadi sampai dia itu boleh memahami gitu bagaimana kejadiannya dahsyat. Seperti itulah kejadian manusia baru kita. Siapa yang bisa menerangkan itu? Kenapa dikatakan begini, saudara? Sebelum aku bicara, engkau sudah mengetahui. Saudara ngerti nggak maksudnya itu? Maksudnya itu begini, saudara. Pikiran Daud waktu itu dia merasakan benar-benar pikirannya itu kayak pikiran Tuhan. Itu loh maksudnya. Makanya terlalu dahsyat. Tidak bisa aku memahaminya. Jadi dari situ, saudara, adalah cikal bakal munculnya nanti pribadi berikutnya dari manusia ini yang bisa menampung Tuhan yang tak kelihatan ini. Dan tahukah saudara, sampai dikatakan sampai kita itu bisa mandiri. Mari kita baca ya, kita ulang lagi ya. Perhatikan. Kapankah anak-anakku akan bertumbuh dewasa, tidak membuatku khawatir, dan membiarkanku tenang mengenai mereka? Kapankah anak-anakku dapat hidup mandiri, berdiri, dan meringankan beban di pundak bapa mereka? Aku hanya dengan diam-diam mencucurkan air mata untuk anak-anakku. Saudara, untuk memahami perkataan ini, coba saudara masuk ke dalam perasaan orang yang mengatakan ini. Karena yang mengatakan ini adalah manusia yang kelihatan sama seperti saudara dan saya. Supaya saudara ngerti. Tuhan Yesus jelas sekali asal usulnya, saudara, dikatakan kepada kita, dia dikandung oleh Roh Kudus. Oke? Alkitab menjelaskan kepada kita, Maria perawan suci. Yang dikandung dia adalah Roh Allah. Saudara, itu menolong kita untuk bisa melihat Yesus sebagai Tuhan. Oke? Dia berbeda dengan kita. Itu bisa menolong kita, saudara. Tetapi tentang orang ini yang mengatakan kepada kita ini, saudara, adakah disebut siapa ininya? Dari mana dia lahir? Praktis sama seperti kita, saudara. Coba kira-kira kalau saudara menjadi pribadi yang mengatakan ini, sanggupkah saudara? Kalau jawaban saudara tidak sanggup, pasti saudara akan begini, saudara.
Seperti Maria, saudara. Aduh, coba tempatkan diri saudara seperti Maria. Mungkin saudara bisa. Kecuali kalau Tuhan itu bekerja sendiri di dalam hatinya dan mengucapkan perkataan itu. Sehingga saudara, kalau saudara lihat prosesnya, setelah itu Maria bernubuat. Dia menyanyikan. Siapa yang membuat dia bisa bernubuat? Bernyanyi, saudara. Hatinya yang tulus, yang mengatakan, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku seperti yang kau kehendaki. Seperti itulah kita bisa menerima Tuhan dengan seutuhnya. Bukan hanya Tuhan yang di sorga, tapi Tuhan yang di bumi. Saudara, tahukah saudara, ketika mengatakan hal ini, saudara, saya itu ketika mengucapkan terus perkataan seperti ini, saudara, tahu nggak? Saya itu merasa aman gitu. Aman saya begini, saudara. Saya tidak mau dijebak. Karena ceritanya, saudara, ceritanya untuk dia bisa memakai mulut ini, saudara, untuk bisa melihat bagaimana, saudara, ketika saya mengucapkan sesuatu dan ketika saya mengatakan kepada saudara, dalam hal ini kita sama. Tahukah saudara, saya benar-benar enteng sekali, enak sekali. Tapi kalau saya mau cerita, pertama kali ketika Tuhan bicara, ketika Tuhan mau pakai bicara terus gitu, tahu nggak saudara, saya terus bertentangan dengan Tuhan. Kenapa? Siapa saya? Siapa saya? Siapa saya? Apa orang bilang nanti? Apa bukan saya itu seperti orang gila? Seperti inilah saudara bisa menyikapi bagaimana dulu para nabi-nabi itu, saudara, ditolak dan dilempari. Tapi tahukah saudara, itulah yang dikatakan Tuhan. Dia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya menolak dia. Pertanyaannya, kenapa milik kepunyaannya menolak dia? Saudara, yang ditolak itu, saudara, bukan Tuhan yang di sorga, saudara. Supaya saudara paham. Bukan. Semua agama menyembah Allah yang di sorga. Saudara, puji Tuhan loh, saudara, kita itu tidak bertemu dengan pribadi yang mengatakan ini, saudara. Anugerah loh, saudara. Kita hanya menerima perkataannya. Tadinya saudara, ketika dipakai huruf besar semua kuku ini, tadinya saudara, saya itu enggak, dalam hati saya, aduh. Tapi lama kelamaan saudara, saya mengerti, oh ternyata begitu ya. Sampai saudara bisa menemukan Tuhan yang di bumi itu, sekalipun saudara nggak berjumpa dengan dia secara pribadi, itu anugerah, puji Tuhan. Tapi saudara akan menemukan Tuhan yang berinkarnasi itu seperti berbicara kepada saudara. Jadi seperti menampakkan diri kepada saudara. Jadi beda dengan Tuhan yang di sorga, dengan Tuhan yang berinkarnasi itu. Maka saudara bisa memahami Tuhan yang berinkarnasi itu. Jadi itu yang mengetok pintu itu, saudara. Bukan Tuhan yang di sorga itu. Tuhan yang di sorga itu tetap di sana. Dia kirim kita Roh Kudus. Tahukah saudara, Roh Kudus yang di sini pun sebetulnya tidak terpisah dengan Tuhan yang di sorga. Tetapi saudara, Roh Kudus yang di sini itu ini sekarang pakai pikiran, pakai logika saudara. Oke, Roh Kudus yang di sini, ketika dia katakan dia utus, jadi ketika dia utus lalu kita percaya, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang di sini itu menjadi saksi bisu.
Saksi bisu di sini yang dia itu akan berbicara ketika saudara, ketika kita ini bisa masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Ruang Maha Kudus maksudnya saudara, kita masuk ke dalam hati kita yang paling dalam. Untuk masuk ke situ dibutuhkan kemurnian. Dibutuhkan saudara satu sikap untuk tidak memikirkan apapun yang mengganggu kita. Mau kekhawatiran, mau masalah apa saja. Mau masalah dosa segala macam harus sudah keluar. Makanya saudara, kita mesti teguh menerima korban Tuhan Yesus di atas kayu salib. Oke. Lalu setelah itu saudara, Roh Kudus itu kita percaya ada di sini. Dia itu tepat ada di hati nurani kita yang paling dalam. Nah, dia ini saudara itu tetap terhubung dengan sumbernya di sana. Dia inilah yang membantu kita dalam segala kelemahan kita. Roh Kudus inilah yang berdoa untuk kita. Namun ingat, Roh Kudus ini saudara, dia itu menyatu erat dengan roh kita. Perhatikan ya, menyatu erat dengan roh kita. Sehingga ini saudara, tuannya itu adalah kehendak kita. Kita ini tuannya. Oke. Nah, jadi tuan kita yang lama ini harus ditanggalkan kan, diganti dengan yang baru yang dilahirkan ini. Jadi manusia yang baru dilahirkan ini, yang kalau kita boleh jelaskan tadi itu adalah seperti yang dibayangkan oleh Daud tadi itu. Engkau merekam aku di dasar bumi yang paling bawah katanya, tulang-tulangku. Engkau jalin, engkau bentuk gitu loh. Nah, sekarang saudara boleh membayangkan bagaimana manusia rohani saudara, manusia yang baru saudara itu sedang dibentuk oleh dia. Dibentuk pakai apa? Pakai firman-Nya. Perkataan-perkataan ini saudara, inilah yang membentuk sampai jiwa kita benar-benar menyadarinya. Sampai kita boleh meresapi seluruh Allah itu. Itulah yang diinginkan dia, supaya kita itu mandiri saudara. Sebenarnya sepanjang hari ini saudara, minimal saudara bisa ya merenungkan setiap perkataan-perkataan dan coba perhatikan. Ada beberapa hal tadi yang kita dengarkan ya, dari bagaimana supaya kita nggak lambat. Ini penting sekali saudara. Kenapa sih katakan kita lambat? Jadi pertama, jangan sanggah firman Tuhan itu. Izinkan dia bekerja. Kalau dikatakan lambat, emang kenapa kalau dikatakan saya lambat? Gak masalah bagi saya gitu. Bilang, ya Tuhan. Oke. Terus gimana? Masuki perasaan itu saudara. Sampai kita bisa membedakan Roh Kudus, mana Tuhan yang berinkarnasi, mana dulu yang Tuhan Yesus, mana Tuhan yang sekarang, Tuhan yang berinkarnasi. Walaupun dikatakan esensinya sama, tapi kita nggak mengikuti Tuhan yang di sana. Bukan berarti kita nggak menerima pekerjaannya, kita menerima. Tapi kita mesti mengikuti Tuhan yang sekarang gitu. Pekerjaannya yang semakin hari semakin cepat. Oh saudara akan bisa mengerti apa yang dialami oleh Daud. Saudara bisa masuk lebih dalam. Seperti dia itu menjelaskan dirinya kepada saudara. Siapapun dia, orang-orang kudus itu kayak datang kepada saudara, menjelaskan diri mereka, berbagi pengalaman, dan sekaligus saudara sedang menjelaskan kepada mereka bagaimana Tuhan yang sekarang itu. Iya. Karena kita keturunan mereka. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini anugerah-Mu menolong kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah menolong kami sampai hari ini. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan.